Shalom Bapak Ibu, kembali bersama dengan kami dalam program 5 Menit Penuh Harapan. Kita lanjutkan pembelajaran kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Setelah kemudian Musa pada akhirnya jatuh juga. Oleh karena bangsa Israel yang terus-menerus mendesak dia di tengah rasa duka karena kakaknya baru meninggal dunia. Sekarang Bapak Ibu, kalau kita lanjutkan dalam Bilangan pasal yang ke-25, kembali bangsa Israel berbuat yang jahat di mata Tuhan. Kali ini mereka menyembah Baal milik bangsa Moab. Tapi bukan hanya menyembah Baal. Mereka kemudian kawin-mawin dengan mereka, Bapak Ibu. Mereka kemudian bersetubuh. Lalu Allah murka luar biasa, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Salah seorang yang bernama Zimri bin Salu membawa perempuan Midian masuk ke perkemahan. Lalu kemudian Pinehas melihat hal itu, Bapak Ibu. Pinehas anaknya Eliezer. Jadi Pinehas bin Eliezer bin Harun begitu melihat bahwa Zimri membawa perempuan Midian, langsung dia tusuk dengan tombak persis di ruang tengah dari tenda mereka, Bapak Ibu. Begitu Pinehas menusuk kedua pasangan itu, Zimri dan orang Midian itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maka redalah murka Allah. Bapak Ibu, kalau tidak memberontak kepada Tuhan, mereka menyembah Baal, mereka kawin campur, mereka berlaku fasik di hadapan Tuhan. Perhatikanlah bangsa ini, bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang keras kepala. Dan karena hal itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Allah murka luar biasa. Hari itu Bapak Ibu, ketika peristiwa mereka menyembah Baal itu milik Moab dan kawin-mawin dengan mereka, 24.000 orang dibunuh oleh Allah. Karena mereka semua berzina, bukan hanya menyembah berhala, tapi kawin campur yang dilarang oleh Tuhan. Dan mereka mengalami kematian yang luar biasa Bapak Ibu. Bahkan ini sebuah cerita tragedi luar biasa. Murka Allah hanya surut sampai Pinehas menusuk Mirjam itu Bapak Ibu, atau Zimri itu bersama dengan perempuan Midian. Apa pembelajarannya untuk Bapak Ibu dan saya? Bapak Ibu, orang Israel melihat Allah itu melalui tiang awan, melihat Allah melalui tiang api, melihat mujizat mana setiap hari, melihat peristiwa-peristiwa yang hebat dan spektakuler. Mereka melihat bagaimana Bani Korah ditelan hidup-hidup oleh bumi. Tapi bangsa ini tetap saja pemberontak dan tidak punya kesetiaan kepada Tuhan. 24.000 Tuhan bunuh. Apa pembelajarannya untuk Bapak Ibu dan saya? Bapak Ibu, kita hidup di zaman yang kita nggak bisa melihat Allah seperti mereka melihat Allah. Dengan mata mereka, mereka bisa melihat simbol-simbol kehadiran Allah. Tabernakel ada di tengah-tengah mereka. Mereka melihat hal-hal yang supranatural terjadi setiap hari. Tapi perhatikanlah bangsa ini tetap saja menyembah Baal, tetap saja berzinah rohani. Bapak Ibu dan saya, kita perlu berhati-hati. Barangkali kita tidak punya berhala patung-patung tertentu. Kita tidak punya berhala-berhala seperti yang disembah oleh orang-orang Israel. Tetapi seperti John Calvin katakan Bapak Ibu, ingatlah hati ini pabrik segala berhala. Apapun yang kita cintai lebih dari cinta kita kepada Allah, bukankah itu berhala? Apapun yang kita sukai dan kita nikmati lebih daripada suka dan nikmat kita kepada Allah, bukankah itu berhala? Karena itu kita perlu berhati-hati Bapak Ibu, setiap hari kita harus mawas diri. Mari kita melihat kepada diri sendiri Bapak Ibu. Janganlah berlaku zina di hadapan Tuhan dengan cara penyembahan berhala. Kita harus menjauhkan hal itu Bapak Ibu. Kita harus setia kepada Allah karena Allah begitu setia kepada Bapak Ibu dan saya. Renungkan firman Tuhan sepanjang hari ini Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas.